Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di mushola hotel, dan saya ucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang kembali di Batam bagi saudara-saudara kita dari Singapura. Salat dan juga salam tentu kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekarang berada di tanggal 31 Desember, artinya besok malam tepat di pukul 12.00 akan terjadi peristiwa peralihan tahun dari 2024 ke 2025 Masehi, dan itu juga bertepatan kalau tidak salah dengan 1 Rajab. Artinya di sisi satu ini perayaan orang-orang di luar daripada Islam, sementara bulan Rajab sendiri adalah satu di antara 4 bulan hurum yang difirmankan dalam At-Taubah 36. Tapi saya tidak hendak membahas bulan Rajab. Saya ingin membahas tentang muhasabah di tahun baru. Kita tahu bahwa Islam itu memiliki tahun baru sendiri, bukan tahun baru Masehi. Karena disebut Masehi itu kan diambil dari kelahiran Al-Masih, Isa bin Maryam. Dan kalau disebut Isa bin Maryam berarti tidak ada kaitan dengan kita, karena Nabi kita bukan Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya apabila datang tahun baru Masehi, justru yang berbahagia itu bukan hanya saudara kita dari non-muslim, terkhusus orang-orang Nasrani, tapi yang bahagia itu justru kebanyakan orang Islam. Kalau di negeri kita di sini Indonesia ya, tak tahu pula di Singapura sana. Lah, ini kan aneh bin ajaib atau aneh tapi nyata gitu. Kenapa ketika datang hari raya kita sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak sebahagia ketika kita merayakan tahun baru? Yang terkadang di antara sebagian kaum muslimin itu sampai mereka sengaja tidak tidur, hanya menunggu pukul 12 malam loh, tidak tidur. Sampai jangan tidur itu disediakan kopi 1 baskom kadang-kadang, dengan petasan dan macam-macam yang sudah disiapkan tuh. Nah, ini kemungkaran seperti ini harus dijelaskan. Dari mana kita mulai kajian di pagi hari ini? Kita akan bicara soal waktu dulu. Karena pergeseran tahun itu kan bergantinya waktu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayatnya tentang bagaimana Allah itu membicarakan soal waktu. Contoh saja, Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu bercahaya, dan bulan juga sama mengeluarkan cahayanya. Bahkan lebih daripada itu, Allah juga menjadikan keduanya manazil. Manazil itu maksudnya tempat orbitnya. Lah untuk apa coba? Di ujung ayat Allah mengatakan apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi pergantian adanya matahari dan bulan, maknanya pergantian adanya siang dan malam itu agar kalian tahu tentang bilangan tahun dan juga bilangan waktu. Jadi manfaatnya berganti dari hari ke pekan, pekan pergi datang bulan, bulan lenyap datang tahun, dan begitu seterusnya, supaya tahu bilangan tahun dan bilangan waktu. Itu faedahnya. Dan lebih daripada itu, ada kaedah dalam Quran. Jadi kalau anda ini bicara soal Quran, ada sebuah kaedah dalam Quran itu, bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran itu dengan makhluk-makhluknya, maka sumpah itu menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan sumpahnya itu sangat istimewa. Dan kebanyakan sumpah dalam Quran itu pasti bicara waktu. Contoh, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Kalimat duha ini bicara waktu duha. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar. Fajar ini bicara waktu ya. Sekarang ini waktu fajar, keluarnya fajar shadiq. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, waktu asar itu menunjukkan waktu. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza saja wan nahari idza tajalla, apabila malam datang meliputi dengan gelapnya dan apabila siang datang dengan terangnya. Ini bicara soal waktu. Lah ketika Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini, menunjukkan waktu ini sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main berjalannya waktu itu. Itu sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah, dan itu harus jadi bahan renungan. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergesernya dari siang ke malam dan sebaliknya itu harusnya menjadi bahan renungan kita bagi orang yang punya akal, kata Allah. Tak tahu kalau tak ada akal. Ya, artinya kalau punya akal, yaitu jadikan renungan tuh. Ya. Yang ingin saya katakan, dengan Allah bersumpah di banyak ayatnya dengan waktu, kemudian Allah juga menyindir bahwa waktu yang berjalan itu harusnya jadi bahan renungan. Karena waktu-waktu yang lewat, setiap detik dari kehidupan kita itu semua akan ditanya di hadapan Allah. Dari sini Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam saat melintasi titian sirat itu, kecuali akan ditanya 4 perkara sebelumnya, dan 4-empatnya bicara waktu. Kata Nabi SAW, syababaka, waktu mudamu. Kemana kau lampiaskan waktu mudamu itu? Syababaka fima abla. Kemudian kata Nabi SAW, bukan hanya waktu muda akan ditanya itu, tetapi tentang umurnya. Fima afna, kemana dia habiskan. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Rasul. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, sudahkah diamalkan? Dan yang terakhir tentang hartanya, dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan.
Ini kan bicara tentang waktu, 4 perkara ini. Masa muda, waktu. Bicara umur, waktu. Bicara ilmu, juga bicara waktu. Karena menuntut ilmu itu butuh waktu. Berhajat kepada waktu. Mengamalkannya juga berhajat kepada waktu. Tentang harta, mencari harta juga berhajat kepada waktu. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, itu juga berhajat dengan waktu. Jadi ini bicara soal waktu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Rasul mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lah salah satunya juga bicara soal waktu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita lihat dalam Quran, ya sedikitlah kupas Quran itu tentang ibadah-ibadah yang dijelaskan dalam Quran itu kebanyakan dikait-kaitkan dengan waktu. Contoh bicara salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Artinya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang solat 5 waktu itu disindir soal waktu. Atau contoh namanya zikir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di sini ada kalimat di waktu pagi dan petang, artinya zikir ini juga dijelaskan waktu-waktunya. Ya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal puasa Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran huda lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sampai kepada bicara uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika Allah bicara soal puasa, Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian di malam hari. Malam hari kan bicara waktu itu. Bahwa orang yang berpuasa di malam hari boleh menggauli istrinya. Karena di awal-awal disyariatkan puasa itu di malam hari. Kalau orang sudah tertidur walaupun sebentar, tidak boleh melakukan hubungan sampai fajar, tidak boleh makan minum sampai fajar. Tapi setelah kemudian ada peristiwa di mana seorang sahabat pingsan karena tidak makan minum di malam hari, di siang harinya tidak tahan puasa, maka turunlah ayat tentang pembolehan makan minum bahkan hubungan di malam hari Ramadan sampai fajar. Itu kan bicara waktu. Lah ketika ibadah-ibadah dalam Quran itu dikait-kaitkan dengan waktu, menunjukkan memang waktu ini perkara penting untuk direnungkan. Makanya Imam Hasan Al-Basri seorang ulama salaf, tabi'in. Dia mengatakan, ya ibna Adam innaka antal ayyam. Wahai anak Adam, engkau ini sebenarnya kumpulan daripada hari-hari. Jadi kita ini hidup kumpulan daripada hari demi hari yang kita lewati. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, fa idza dhahabat al-ayyam dhahaba ba'du. Kalau hari-hari itu semakin hilang, maka hakikatnya mengurangi usia kita semakin dekat dengan kematian. Jadi kalau berjalannya waktu sekarang ini, umpamanya ada usia di antara kita 40 tahun, 50 tahun gitu kan. Ketika hari berjalan dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan bertahun, berarti besok saya, Anda atau siapapun berarti sudah bertambah usia kan. Mau tidak mau pasti kita bertambah usia. Yang tua makin tua. Tak mungkin pula yang tua kembali muda, kecuali hanya angan-angannya saja. Pengen muda tapi muka tak bisa pula
dipalsukan kan itu. Tetap ya tua. Sementara kalau kita melihat di sisi lain, hadis Nabi SAW mengatakan yang membatasi usia umatnya itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Rasul, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kita sudah punya patokan tuh. Bahwa Rasul sudah mengatakan umur umat Islam itu kurang lebih dengan umur nabinya. Nabi meninggal di 63 tahun, berarti umurnya berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih, di atas 70 tahun itu tak banyak. Berarti kita bisa jadi patokan di sini. Anggaplah 70 tahun. Berarti kalau seandainya di antara kita ada yang usianya 60 tahun, berarti ke 70 tahun itu sisanya 10 tahun saja kan. Kita lagi OTW itu. OTW kemana tuh? Ya siap-siap saja kan begitu, diangkat. Lah dari sini kita tahu bahwa dengan bertambahnya tahun, hakikatnya kita bertambah usia. Dengan bertambahnya usia, hakikatnya telah dekat dengan kematian. Ini yang harusnya dijadikan ibrah dan pelajaran. Bukan bersenang-senang di hari perpindahan tahun itu, harusnya kan bersedih. Berarti semakin sedikit waktu kita beramal. Satu hari ada dialog yang sangat bagus. Seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad. Seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad atau dikenal dengan Qadhi Iyad. Dengan seorang kakek yang usianya 60 tahun. Jadi Qadhi Iyad ini seorang ulama salaf. Dia berdialog dengan seorang kakek dan mengatakan, Ya fulan kam umruk. Wahai fulan, berapa usiamu tuh? Maka si kakek mengatakan situna sanatan, usiaku 60 tahun wahai imam. Kata Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, oh kalau begitu perjalanan menuju Allah itu semakin dekat katanya. Artinya karena engkau sudah akan meninggal, akan berjumpa dengan Allah. Berarti perjalananmu dari muda sampai sekarang 60 tahun itu sudah akan sampai menghadap Allah. Si kakek ini mengatakan, ya imam, tentu saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah kita datang dari Allah, ya akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan berjumpa dengan Allah ya imam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, wahai kakek, tahu enggak makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Kita hari-hari mengucapkan kalimat ini kalau ada kemalangan, ada kematian. Tahu enggak makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Maka sang kakek mengatakan, tidak tahu wahai imam. Idzan fassir lana. Kalau gitu tafsirkan kepada kami katanya. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Maka Imam Fudail kemudian menjelaskan apa makna inna lillah dan apa makna inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan, ya fulan, inna lillah itu artinya inna lillahi abdun. Kalimat inna lillah, sesungguhnya kami datang dari Allah, itu maknanya kita ini dijadikan Allah sebagai hamba. Adapun wa inna ilaihi rajiun, yang namanya seorang hamba pasti akan kembali kepada tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali ke hadapan Allah, pasti kita dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita mengucapkan innalillahi itu maksudnya kita harus yakini kita hamba Allah. Dan hamba ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah soal kehambaan kita. Jadi sang kakek mengatakan, ya imam, berarti kita akan ditanya oleh Allah. Ya, kita akan ditanya oleh Allah. Dan kita akan menangis di hadapan Allah. Kemudian kata kakek ini mengatakan, ya imam, kalau kita akan dihadapkan kepada Allah dan akan ditanya oleh Allah, lalu apa yang bisa meringankan dari jawaban itu? Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baki. Kalau begitu sisa umurmu perbaiki. Itu akan mengampuni dosamu yang telah dan yang sedang kau lakukan. Lihat nasihat Fudail ibn Iyad ini. Jadi kalau kita sudah usia 60 tahun, beliau mengatakan apa? Perbaiki sisa waktumu. Itu akan mengampuni dosamu yang telah kau lakukan dan yang sedang kau lakukan. Perbaiki.
Jangan sampai tua-tua keladi. Apa tua-tua keladi itu? Makin tua tak jadi-jadi. Tak jadi orang baik maksudnya, tetap jahat. Ya. Nah, itu bahaya tuh. Itu tua-tua degil namanya. Dia tak mau pula uban yang di kepala menunjukkan dia sudah tua. Kalau sudah tua maknanya sudah dekat dengan kematiannya. Akhirnya dia tidak mau tua, disemirlah uban itu jadi hitam, seolah-olah masih lambat mati. Makanya dalam Islam itu kenapa uban itu dibiarkan? Kalaupun mau diwarnai jangan warna hitam. Karena supaya kita diingatkan, kita sudah tua, sudah dekat maksudnya. Kalau disemir hitam tak dekat-dekat, padahal kematian besok menjemput dia. Nah, inilah pentingnya memahami waktu. Jadi bergesernya dari tahun lama ke tahun baru ini, maksudnya kita disuruh muhasabah bahwa waktu itu terus berjalan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu kan sesuatu yang sifatnya memang sudah seperti itu. Ya. Lalu apa yang harus dirayakan? Perpindahan tahun itu sama dengan perpindahan bulan. Perpindahan bulan sama dengan perpindahan pekan. Perpindahan pekan juga sama dengan perpindahan hari. Kan memang begitu rutinitasnya. Lalu kenapa kemudian kalau sudah perpindahan tahun itu harus dirayakan? Ada sejarah. Inilah yang kemudian kenapa Islam sangat melarang kita kaum muslimin itu merayakan hari raya tahun baru. Karena ada sejarah. Dahulu jumlah tahun itu kan cuma 10 tuh. Nggak ada Desember, nggak ada Januari. Baru kemudian kita kenal dalam sejarah ada namanya Julian Calendar. Yang kemudian tokohnya Julius inilah yang kemudian menambah dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Kan begitu sejarah Romawinya tuh. Yang kemudian akhirnya diresmikan Vatikan. Keluarlah istilah Gregorian Calendar yang kita kenal. Nah, seorang pendeta yang kemudian mengekor kepada Romawi yang belakangan kemudian diresmikan PBB. Maka setiap negara anggota PBB harus mengakui tentang kalender 12 Masehi ini, 12 bulan Masehi ini, mau tidak mau. Dan itu terjadi pergeseran kan ketika terjadi kekalahan Turki Utsmani. Itu kan kerajaan yang terakhir yang melestarikan kalender Hijriah, Turki Utsmani itu. Tapi setelah kalah dalam Perang Dunia Pertama kemudian disusul Dunia Kedua, akhirnya berubah semua sejarah. Bergeserlah dari kalender Hijriah menjadi kalender Masehi. Maka lihat penanggalan-penanggalan dicetak itu, Masehinya besar, Hijriahnya kecil. Ya. Dan kalau ya mungkin karena sekarang kalau sudah gajian pun pakai Masehi kan. Tanggal berapa Hijriah gajian tak ada. Pasti ditanya Masehinya kan. Kalau pakai tanggal Hijriah tak keluar tuh uang gajian tuh. Pasti pakai tanggal Masehi kan. Lah itu yang menjadikan banyak bergeser sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya keyakinan tahun baru itulah yang kemudian kita kenal dengan dulu sejarah namanya Dewa Janus yang kemudian punya wajah ke depan, punya wajah ke belakang katanya. Dan itu ada filosofisnya. Kenapa punya dua wajah ke belakang itu maksudnya meninggalkan tahun kemarin, ke depan itu maksudnya akan menyongsong tahun depan. Inilah yang kemudian kenapa umat Islam melarang. Karena ada keyakinan. Aku kan gak meyakini soal Dewa Janus umpamanya kan. Ya senang-senang saja. Masalahnya begini. Orang kalau sudah disenangkan dengan hari raya ulang tahun di luar Islam, pasti dia sudah tidak lagi bergairah untuk melaksanakan hari raya sendiri. Itu kebalikan itu sudah. Memang begitu matematikanya tuh. Orang kalau sudah cinta dengan hari raya orang, pasti benci dengan hari sendiri tuh. Dan ini kan bahaya ya kan. Coba lihat sekarang kemeriahan tahun baru dengan kemeriahan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebagian kaum muslimin itu yang mereka rela loh mengeluarkan uang
untuk membeli petasan, untuk kuliner ke sana kemari, kan begitu ya. Menghabiskan waktu sepanjang malam, belum dengan macam-macamnya di situ, dengan ikhtilatnya, dengan zinahnya, dengan menghambur-hamburkan uangnya, dengan ya menghabiskan waktu tidak ada faedah, semalaman suntuk hanya untuk jam 12 malam. Ya. Dari sisi ini saja, walaupun kita hanya ikut-ikutan saja, itu acara-acara itu tidak ada faedah semuanya itu. Karena biasanya yang saya perhatikan ya, kalau sudah terjadi pergantian tahun itu, mesti ada 3 perkara. Mesti ini ada 3 perkara. Pertama biasanya ada kembang api. Ya kan? Mesti ada kembang api lah, tak mungkin kita hari-hari lewat tuh jualan kembang api di mana-mana tuh. Ya. Sempat saya juga uji iman-iman saudara-saudara kita ini. Belilah kembang api. Oh tak nak, berarti imannya masih kuat. Sempat beli, itu bahaya tuh. Ya. Yang kedua, pasti kalau sudah tahun baru itu ada nyanyian. Nah, mungkin tidak ada nyanyian. Kemudian yang ketiga, pasti ada trompetan. Nah, mungkin tidak ada trompet. Kalau kita perhatikan 3 perkara ini bicara tentang 3 agama. Kembang api identik dengan api, artinya majusi. Nyanyian itu biasanya agama Nasrani, kan agamanya Nasrani kan nyanyi dia. Lihat di gereja kan menyanyi mereka. Trompet ini identik dengan Yahudi. Berarti kalau kita lihat di sini hari raya tahun baru ini itu tasyabuh dengan 3 agama tuh. Bisa tasyabuh dengan Majusi, bisa tasyabuh dengan Nasrani, bisa tasyabuh dengan Yahudi. Sementara Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang tasyabuh dengan sebuah kaum pasti digolongkan kaum itu. Itu masalahnya. Bukan soal ikut-ikutan, saya nggak yakin dengan Dewa Janus kok. Bukan itu masalahnya. Kita ini loh sudah punya hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan hari raya mereka. Coba perhatikan Idul Fitri. Malamnya kita bertakbir. Apa tidak mantap bertakbir? Ini tahun baru malamnya petasan. Ya. Kemudian malamnya takbir, paginya mandi. Coba tahun baru malam begadang, pagi tidur. Nah, mana ada coba? Nanti pagi takbiran lagi, tuh langsung beribadah lagi. Kemudian pakai pakaian bagus, berwangi-wangi, datang ke tanah lapang, sholat lagi di situ, dengarkan khutbah lagi di situ, pulang dari sholat saling mendoakan takabbalallahu minna wa minkum. Kalau Idul Adha ada penyembelihan untuk Allah. Sekarang coba lihat, ini tahun baru kita semua dipenuhi ibadah. Dari malamnya, paginya itu semua ibadah. Tapi tahun baru, mana ibadahnya? Yang ada trompetan, nyanyian, menghambur-hamburkan uang, begadang, sebagian mereka berzinah, ikhtilat. Subhanallah kan itu. Itulah perbedaan tahun baru kita dengan mereka. Tahun baru kita dipenuhi dengan ibadah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat Ansor di Madinah itu masih terpengaruh dengan budaya Persia. Kapan Persia masuk ke negeri Arab? Saat negeri Arab dicengkram oleh Habasyah, Ethiopia. Siapa? Abraha, yang kita kenal sejarahnya. Ya. Tapi kemudian orang-orang Ethiopia diusir oleh Raja Arab namanya Saif ibn Ziyazan. Itu Raja Himyar yang terakhir namanya Saif ibn Ziyazan. Karena dia tidak punya pasukan, ingin ngusir orang-orangnya Abraha ini. Akhirnya dia datang ke Romawi tapi ditolak. Akhirnya datang ke Persia, dibantu sama Persia untuk mengusir orang-orang yang ada di Yaman kala itu. Pasukan Abraha dan orang-orang Habasyah diusir, dibalikan lagi ke negaranya. Sejak itulah Persia menguasai Arab. Lah bertahun-tahun Persia menguasai Arab itulah, sehingga banyak perayaan orang-orang Persia diadopsi oleh orang-orang Arab. Saat orang-orang Ansor masuk Islam, dan orang Ansor terdiri dari 2 suku besar namanya Khazraj dan Aus, sama-sama dari keturunan Bani Kaila. Mereka terpengaruh saat masuk Islam itu. Kalau datang 2 hari raya Persia, mereka merayakannya. Namanya Nairuz dan Mihrajan. Jadi mereka merayakan perayaan Nairuz
dan perayaan Mihrajan. Dua-duanya perayaan Persia dan itu masih diramaikan oleh para sahabat. Tapi maksudnya ya, kalau datang hari Nairuz mereka makan-makan, mereka main-main, tak ada kesyirikan di situ karena mereka sudah masuk Islam. Tapi ketika Rasul datang dari Mekah ke Madinah, Rasul bertanya, itu hari raya apa yang kalian lakukan itu? Sahabat mengatakan ini perayaan Nairuz dan Mihrajan wahai Rasul. Maka Rasul kemudian mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah menggantikan hari raya kalian, maksudnya hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan, dengan dua hari raya terbaik. Kemudian Nairuz diganti dengan Idul Fitri dan Mihrajan diganti dengan Idul Adha. Artinya Islam sudah punya hari raya sendiri. Ngapain kemudian kita merayakan hari raya tahun baru yang hakikatnya itu kita bicara soal perhitungan bulan sampai ke tahun Masehi. Berarti kalau disebut Masehi, ya kaitannya dengan Nasrani, siapa lagi? Begini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, setiap ulang tahun, mau agama apa saja, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, sebutkan agamanya. Pasti kalau merayakan sebuah hari raya itu pasti ada keyakinan kan? Nggak mungkin tidak ada keyakinan. Ya, pasti ada keyakinan di dalamnya kan? Seperti umpamanya orang Nasrani memang ada keyakinan tentang kelahiran Tuhan mereka. Lah keyakinan-keyakinan itulah yang menghalangi kita untuk tidak ikut perayaan mereka. Contoh umpamanya Natal. Kenapa Imam Ibnul Qayyim dengan tegas mengatakan at-tahni'atu, memberikan tahniah salam, selamat hari Natal gitu ya. Itu dikatakan haramun bil ittifaq. Haram secara kesepakatan ulama, tidak ada khilaf. Mengatakan selamat hari raya Natal itu haram secara kesepakatan. Bukan berarti kita tidak toleransi, tidak. Kita menghargai mereka. Lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Agama kita, agama kalian. Tapi masalahnya kalau saya mengatakan selamat hari Natal, itu konsekuensinya 3. Pertama, kita mengakui ketuhanan Yesus, Isa Kristus, artinya kita meyakini bahwa dia Tuhan. Karena kita katakan selamat. Selamat ya Isa jadi Tuhan. Kan begitu jadinya. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya kita meyakini Isa sudah mati. Dan Isa tersalib di tiang saliban. Padahal keyakinan Islam tidak seperti itu. Isa belum mati. Isa itu diangkat loh ke langit. Dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua. Dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, membunuh salib, mematahkan salib, membunuh babi dan menjadi hakim yang adil. Itu berdasarkan nas hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau ketika kita memberikan selamat kepada ulang tahun mereka, kita meyakini Isa itu lahir di tanggal 25 Desember. Ini kan masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya Quran yang menjelaskan tentang kelahiran. Bahkan suratnya pun dinisbatkan kepada ibundanya Isa, surat Maryam. Dalam surat Maryam itu dijelaskan saat Maryam hamil, kemudian melahirkan Isa, Allah mengatakan apa? Wa huzzi ilaiki, hentakkan kakimu ke pohon kurma itu. Tusakit alaiki rotaban janiya, maka akan berguguranlah kurma-kurma basah itu, kau makan tuh di situ. Pertanyaannya, ada nggak bulan Desember panen kurma? Tak ada. Panen kurma itu bulan 6, bulan 7. Tak ada bulan Desember itu kurma panen itu tidak ada. Ceritanya dari mana Desember itu banyak kurma? Ya. Dari sini berarti kalau kita mengucapkan selamat, mau tidak mau kita meyakini ketuhanan mereka. Isa bin Maryam, yang mereka katakan Tuhan, yang mereka katakan satu di antara 3 Tuhan, yang mereka katakan Tuhan itu sendiri gitu, anak Tuhan dan begitu seterusnya. Pada Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini tegas, ya. Kemudian Allah juga katakan Isa itu belum mati. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama.
Ketika orang Yahudi mengatakan aku sudah membunuh Isa katanya, Allah katakan, siapa bilang? Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan. Jadi yang diserupakan itu yang dibunuh, dianya diangkat ke langit. Dan itu keyakinan Quran. Termasuk juga kelahirannya. Lah sama ketika kita juga mengucapkan selamat tahun baru itu kurang lebih seolah-olah kita selamat kepada kelahiran Dewa Janus yang memiliki dua muka depan dan belakang itu. Jadi tidak ada satupun perayaan kecuali ada keyakinan di baliknya. Makanya ajarkanlah kepada anak-anak kita, ya, tidak perlu kita mengucapkan selamat pada hari raya di luar daripada Islam. Banggakan Islam karena itu agama yang paling hak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu Islam. Makanya Salman Al-Farisi di zaman Nabi berdialog dengan orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi ngomong sama Salman Al-Farisi itu, dia mengatakan apa? Ya Salman, hal sahibukum, maksudnya apakah saudaramu, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW, yu'allimuka kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban katanya. Kata Salman, ajal ya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai urusan jamban. Lihat, masuk jamban saja ada doanya. Di dalam jamban tidak boleh menghadap kiblat, membelakanginya. Nanti keluar jamban kita katakan gufronak dan begitu seterusnya. Mana ada agama yang mengatur urusan manusia sampai urusan jamban? Nggak ada. Hanya Islam yang mengatur. Saking lengkapnya Islam gitu maksudnya. Kemudian dengan bangganya Salman mengatakan, ajal ya. Itulah harusnya kebanggaan para sahabat juga tertanam pada kita. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ketika Umar mau mengambil kunci Baitul Maqdis, ya, kan Umar kan pakai pakaian biasa. Pakaian yang dari Madinah berjalan kaki sampai ke Syam 1 bulan itu nggak diganti. Pakaian itulah yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis. Jadi Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, gantilah pakaianmu katanya. Masa pakaian kayak gini? Ini bukan pakaian raja. Maksudnya ya agak bagus sedikit lah kan itu, biar mereka juga menghormati kamu. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah maunya Umar itu pakai pakaian kebesaran gitu ya. Tapi Umar masih pakai pakaian itu yang lusuh dari Madinah tuh. Lalu Umar marah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa katanya? Ya Abu Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam. Allah itu memuliakan kita dengan Islam, bukan dengan baju. Ya. Faman ibtagha al-izzata bi ghairi ma a'azzanallahu adzallanallah. Siapapun yang mencari kemuliaan selain yang Allah muliakan, pasti Allah hinakan dia. Cukuplah dengan Islam itu kemuliaan. Kenapa sibuk bicara baju katanya? Ya. Menunjukkan bahwa Umar ingin memberikan faedah kepada kita. Islam itu loh agama yang paling mulia, agama yang paling tinggi. Cukuplah dengan Islam. Apalagi semua yang mereka punya Islam sudah punya. Bahkan yang Islam punya mereka belum tentu punya. Harusnya kita harus bangga dengan ajaran Islam. Lah makanya tahun baru Masehi ini harusnya dijadikan muhasabah. Pertama, bahwa waktu itu akan berjalan mau tidak mau. Berarti bertambahlah usia kita. Yang kedua, setiap aktivitas di dalam waktu itu, namanya waktu itu bisa jadi hujah kita di hadapan Allah. Bahwa kita menggunakan waktu itu dengan baik atau bisa mencelakakan kita dan mengatakan waktu di hadapan Allah, orang ini tidak memanfaatkan diriku. Lihat bagaimana penduduk sorga yang digambarkan dalam Quran. Penduduk neraka. Ketika penduduk neraka ini menjerit-jerit dalam neraka, mereka sudah minta kepada malaikat Malik agar Allah mengembalikan mereka ke dunia, tapi mustahil. Tapi jawaban Allah, suruh diam di neraka. Mereka minta kepada para penjaga neraka agar diringankan azabnya, tidak juga Allah kabulkan. Mereka minta kepada malaikat Malik untuk diwafatkan saja di neraka. Akhirnya mereka tersiksa di neraka dan menjerit-jerit. Lihat gambaran Quran. Wahum yastarihuna fiha. Mereka menjerit-jerit di neraka karena kesakitan azab.
Kemudian mereka mengatakan, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Rabb, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal saleh. Jadi penuh neraka itu minta dikeluarkan dari neraka, balik lagi ke dunia, saya janji saya akan berubah. Mungkin? Mustahil. Makanya kenapa Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dulu di dunia kata Allah, sudah ku kasih kau usia panjang. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Kemanakan usiamu tuh? Jadi Allah yang mengatakan, dulu di dunia aku sudah kasih kau umur panjang. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ayat ini sindiran kepada usia 40 sampai 50 tahun. Usia ayat ini menyindir kita yang usianya 40 sampai 50 tahun ke atas. Seolah-olah begini, dulu di dunia aku kasih kau sampai usia 40 tahun lebih. Kemanakan usia itu? Kenapa tidak digunakan untuk ibadah? Kenapa kok berhenti di usia 40 tahun minimalnya? Dan maksimalnya bisa di atas itu. Karena biasanya usia 40 tahun itu nikmat Allah sudah hampir sempurna. Dan usia 50 tahun nikmat Allah sedikit-sedikit dikurang. Usia 40 tahun rata-rata sudah menikah. Rata-rata sudah punya anak. Rata-rata sudah punya tempat tinggal. Rata-rata akalnya itu sudah mulai berpikir dewasa. Itu nikmat semua. Jadi secara keseluruhan nikmat Allah itu biasanya sudah diberikan di usia 40 tahun. Tapi nanti di usia 50 tahun ke atas mulai dicabut satu-satu. Pandangan mulai buram, katarak terpaksa dioperasi. Nah, itu kan, mulai itu ya. Pendengaran mulai itu budak kan begitu ya, harus dekat ya. Ya. Kalau jauh itu disangka orang lain dipanggil padahal dia sedang dipanggil tuh. Mulai itu mata juga mulai buram. Kecuali uang dolar. Nah, itu agak jelas kan ya. Kalau yang lain buram-buram lah itu. Itu pikiran mulai lelet bahasanya ya. Ya. Jadi sudah mulai kurang cara berpikirnya, lambat cara berpikirnya. Tenaga sudah mulai ngos-ngosan, naik tangga satu aja semput. Nah, mulai itu ya. Lari, jantung udah pasang ring udah berkali-kali itu ya. Udah mulai itu ya. Jadi usia 50 tahun ke atas mulai ya. Dan cara dialognya juga akan berbeda tuh. Mungkin ya ketika kita usia-usia 20 tahun yang diceritakan soal cita-cita. Nanti usia 40 tahun yang diceritakan soal penyakit. Gimana kolesterol, darah tinggi. Nanti di usia 50 tahun itu fasilitas rumah sakit biasanya. Tuh bagus rumah sakit di sana tuh. Nanti usia 60 tahun bicara dokter. Jangan dokter itu, dokter ini saja bagus tuh. Nanti ujung-ujungnya mati. Karena dari pembicaraan saja sebenarnya kita sudah tahu kita ini akan mati sebenarnya. Tapi kita tidak sadar kalau kita akan mati. Makanya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mautul faj'ah. Kematian mendadak tanpa sadar dia mati. Dulu di zaman Nabi, orang yang mati di jalan raya itu tidak ada. Karena tidak mungkin unta nabrak unta. Dulu kan kendaraannya unta, kuda. Di jalan raya tak ada tabrakan unta sama kuda. Tapi hari ini lihat, mobil tron gitu ya, tabrak dengan kijang, mati. Dan kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang meninggal. Kalau di zaman dulu mungkin saya masih kecil-kecil ya, itu rata-rata yang meninggal orang tua. Anak-anak muda itu ya rata-rata panjang lah umurnya. Tapi zaman sekarang kan terbalik. Ya, anak muda yang banyak mati. Kenapa? Yang trek-trekan sepeda motor tak ada orang tua. Geng motor itu semua anak muda. Tak ada geng motor usia-usia 60 tahun. Tak payah jadi geng motor, dia pasti mati itu. Artinya bahwa kematian justru sekarang terbalik. Banyak anak-anak muda mati kena narkoba, mati kena minuman keras, oplosan, belum lagi kemudian geng-geng motor, tawuran, perang antar geng dan begitu seterusnya. Orang tua di rumah aja tak tahu apa-apa, anaknya mati. Dari sini kematian faj'ah itu sudah disabdakan Rasul 14 abad yang silam. Itu tanda-tanda kiamat. Belum lagi haraj, saling bunuh-membunuh sehingga nyawa tidak berharga lagi.
Sampai Rasul mengatakan al-qatil la yadri fima qatal, al-maqtul la yadri fima qutil. Yang membunuh dia bingung kenapa bisa membunuh. Yang dibunuh makin bingung kenapa aku bisa dibunuh katanya. Karena sekarang membunuh itu tak ada alasan. Islam itu membuat aturan boleh kau membunuh kalau dia seorang pezina yang pernah menikah. Kalau dia pernah membunuh terjadi kisos, atau kalau dia murtad dan begitu seterusnya. Ada aturan kan? Sekarang bunuh-bunuhan ada aturan? Tak ada. Masalah waris bunuh, ya kan? Tersinggung saja main bunuh sekarang ini. Gara-gara tersinggung ucapan bunuh. Bayi hasil zina bunuh, ya. Mereka tidak paham semua akan terjadi kisos pada hari kiamat, di mana orang-orang itu akan dihadapkan kepada Allah dan mengatakan sal hadza lima qatalani ya Rabb. Tanya orang ini kenapa dia bunuh saya, katanya. Semua akan ada hisabnya. Jadi waktu yang berjalan itu semua ada hisabnya. Harusnya di tahun pergantian tahun itu kita berpikir, kita menangis, adakah tahun depan akan lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah muhasabah namanya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang hisab. Mau Allah yang hisab atau kau yang hisab? Tinggal dua pilihan saja. Hasibu anfusakum, buatlah hisab diri kalian. Jangan sampai hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, jangan sampai besok tidak lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip seorang muslim seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak sekali justru tidak ingat usia. Makin tua makin jahat, makin kemana-mana. Nah inilah makanya kemudian faedah muhasabah di tahun besok, ya, besok malam itu, sudahlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keberkahan. Makanya ada istilah Nabi kalau melihat ada pergantian bulan, umpamanya dari Sya'ban ke Ramadan lah contohnya. Itu kan biasanya nanti di tanggal 29 Sya'ban, nanti kan kita lihat bulan tuh, ya. Kalau nampak bulan berarti besok 1 Ramadan. Kalau tidak nampak bulan berarti Sya'ban digeser 30 hari, baru setelah itu 1 Ramadan. Karena bulan Hijriah itu cuma 2, 30 dan 29. Lain kalau Masehi ada 31-nya kan gitu ya. Artinya ketika Rasul mengatakan kalau engkau melihat bulan, berdoalah kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wat taufiqi wal Islam. Kita disuruh minta 4 perkara. Kalau kita berganti tahun itu, minta 4 perkara. Apa yang kita minta? Minta kepada Allah agar kita diberikan keamanan. Negeri kita, saya di Indonesia meminta keamanan di negeri saya. Anda ada di Singapura, minta juga keamanan di Singapura. Karena hidup di negeri konflik itu susah ibadah. Lihat Palestina, terjadi perang dengan Israel, susah untuk ibadah, takut dengan sniper, tahu tuh kena bom, gak tenang ibadah, ya. Lihat Suriah, nampak memang jihad kan begitu, tapi coba lihat mereka ketakutan dalam beribadah karena tidak ada keamanan. Minta keamanan. Kalau bergesernya tahun itu minta keamanan. Yang kedua, minal amni wassalam, dan minta keselamatan. Bukan hanya keamanan saja, minta kepada Allah supaya kita diselamatkan. Selamat dari penyakit, supaya kita nyaman ibadah, selamat dari ekonomi, tidak susah cari pekerjaan, selamat keluarga, semoga tidak ada yang nakal, dan begitu seterusnya. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah taufik, hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Minta, hanya Allah yang ngasih hidayah. Kita yang berubah kita kan Allah, bukan kita sendiri, ya. Kemudian juga bil amni wal aman, ya, dengan, dan yang terakhir tentu ini yang paling penting, minta supaya keimanan kita diperbaharui. Jangan sampai kemudian tahun baru ini tidak merubah sama sekali, ya. Walaupun okelah tidak berubah dari segi amal solehnya, kok podo wae dengan tahun kemarin, maka minimalnya maksiat kurangi, gitu saja. Kalau kita tidak bisa menambah amal, minimalnya maksiat kurangi. Ini sudah tidak nambah amal, nambah maksiat, susah lah hidup kayak gini nih. Bagus mati saja kan itu. Kenapa?
Karena Abbas ibn Abdul Muthalib pernah sakit parah. Tak tahan dengan sakitnya, dia meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Nabi dengar di sampingnya. Hei Abbas, jangan bercita-cita ingin mati, kata Rasul. Kenapa? Sebab kalau kau disembuhkan, kau orang jahat, kau ada kesempatan tobat. Kalau engkau orang baik, Allah sembuhkan, ada kesempatan menambah pahala. Jangan berangan-angan ingin mati. Karena nanti di akhir zaman ada orang yang akan mengatakan apabila lewat di kuburan, kenapa aku saja yang di situ, katanya. Nanti akan ada orang ngomong begitu tuh. Di akhir zaman tuh ada orang yang bercita-cita pengen mati, mungkin karena susahnya ekonomi, banyaknya permasalahan, ya mungkin difitnah tidak tahan, mungkin harus menghidupi keluarga, akhirnya lebih baik mati daripada hidup. Dia sangka mati itu menyelesaikan masalah. Tidak, dia harus menghadapi banyak masalah justru setelah kematian itu. Makanya kalau kita sedang sakit parah, setan itu akan datang dengan pasukannya untuk menggoda orang yang sakit, yang hendak mati itu jangan sampai dia husnul khotimah. Kalau bisa dia su'ul khotimah, karena itu detik terakhir dia menggoda dia masalahnya. Habis itu gak ada lagi waktu untuk menggodanya kan. Makanya dia membuat was-was. Dah mati sajalah saya. Ngapain pula, kasihan yang jaga saya, katanya. Pada Rasul melarang, tidak boleh. Kecuali doanya cuma satu, kata Rasul. Wa in kana walabud. Kalau memang harus berdoa ingin mati, katakan ya Allah, jika kematianku lebih baik, matikan. Jika kehidupanku lebih baik, sembuhkan. Itu saja. Selain itu tidak ada lagi. Karena Rasul mengatakan jangan berangan-angan dari kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah tentang kenapa kita tidak boleh kaum muslimin itu untuk merayakan, ikut merayakan, mengucapkan selamat saja tidak boleh. Karena kita sudah punya hari raya sendiri dan punya kebanggaan Islam. Itu harus ditampakkan ke umat-umat yang lainnya, Islam agama yang tinggi dan tidak yang lebih tinggi dibandingkan agama Islam. Wallahu a'lam. Kita buat soal jawab silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Silahkan. Ya. Kalau kita tak boleh macam meraihkan tahun baru, tapi kita menggunakan hari bulan Gregorian di mana? Hari bulan Masehi dengan 1 Januari. Iya, alhamdulillah. Ya sekarang sih kalau kita mungkin tidak bisa merayakan karena itu akidah yang lain. Bagaimana pula dengan penanggalan? Ya. Ulama mengatakan sebenarnya penanggalan itu secara zatnya tidak terlarang. Contoh namanya kita gunakan untuk sinyal masuk Ramadan, umpamanya kan tanggal sekian, ya untuk membantu saja. Sama dengan jam. Jam ini hanya untuk membantu saja. Karena hakikatnya kita ini harus melihat matahari. Ya, pas kalau duhur ya tergelincir, kalau asar bayangannya lebih panjang dibandingkan orangnya kan begitu. Kan kita harusnya belajar. Kalau orang-orang tempo dulu ya, mereka tahu waktu-waktu sholat tanpa melihat jam. Tengok matahari aja, masuk duhur, masuk asar kan itu. Datanglah jam di sini. Karena bagaimanapun jam lebih banyak manfaatnya, walaupun ada madaratnya kan itu ya. Terkadang baterai low, kan susah tuh, dia lambat tuh, tek belum masuk, udah masuk azan dia. Itu kan ada madaratnya juga kan ya. Tetapi kan bisa membantu. Jadi kalau hanya untuk membantu urusan duniawi tidak masalah. Banyak kita punya karyawan kita gaji tanggal sekian ya ada masalah kan begitu. Hanya urusan dunia. Dan itu bukan jadi patokan. Tapi kita pun harus membiasakan penanggalan kita jangan pula jomplang gitu ya. Ditanya nama-nama bulan Masehi, hafal. Ditanya penanggalan Hijriah, tak hafal kecuali 1 Ramadan. Tahu Ramadan gitu. Ramadan saja yang hafal, yang lain tak hafal. Nah, ini kan walaupun kita lah orang tua, oke lah udah kadong bahasanya ya. Janganlah pula anak-anak kita pula ikut kan itu. Ya dari sekarang lah doktrin keislaman itu harus ditanamkan. Jadi kalau hanya untuk membantu urusan duniawi tidak ada masalah. Tapi jangan ada keyakinan sama sekali. Karena semua nama-nama bulan Masehi itu nama dewa semuanya. Ya kan? Semua kan nama-nama dewa tuh. Januari dari Janus kan itu ya. Nah, semua nama dewa orang-orang Romawi. Sementara kalau kita lihat
penanggalan hijriah kan semua nama-nama doa. Kan beda tuh, satu nama doa, satu nama dewa kan itu. Akan berbeda kalau kita tanamkan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Kan Ustaz tadi kita berkenaan dengan api itu. Sekarang kan amalan api di mana terdekat itu adalah kaum Majusi. Oke. Tapi kita umat Islam ini pun mengamalkan kembung api juga dulu. Jadi dalam perayaan hari budak-budak lah. Apakah itu boleh menyebabkan iman kita jadi turun atau bagaimana kan? Iya, itulah makanya kadang-kadang perkara-perkara kecil itu akan jadi besar kan. Hari raya Idul Fitri Idul Adha itu kan sebenarnya kan harus diajarkan orang tua ke anak itu, jadikan hari raya Id itu sebagai ibadah besar kita kepada Allah kan harusnya. Makanya kenapa disunahkan berkunjung ke kerabat gitu ya. Kemudian saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian menggunakan pakaian bagus dan wangian bagi laki-laki dan perempuan menutup aurat, kemudian saling bersilaturahim, itu kan betul-betul ibadah. Tapi karena sudah melihat cara-cara, dia sudah biasa dengan hari raya di luar Islam, bahwa harus ada trompet, terus ada kembang api, akhirnya dimasukkan ke dalam Islam. Itu yang jadi masalah ya. Tapi apakah keluar dari enggak? Kan begini ya, ada orang merayakan dengan melakukan hal-hal tertentu itu karena sebuah keyakinan. Ya kalau ada keyakinan ya iyalah, tapi kalau nggak ada keyakinan ya nggak ada masalah. Itu kan hanya paling mungkin kalaupun terlarang masuk kepada bab tabdzir. Tabdzir itu artinya menyia-nyiakan harta untuk yang semestinya. Kan ada kalimat dalam Quran itu tentang masalah harta. Pertama israf, wala tusrifun. Yang kedua tabdzir, al-mubadzirun. Kan itu ya. Apa bedanya israf dengan tabdzir? Ya. Kalau israf itu membelanjakan harta ke jalan yang benar tapi berlebihan. Contoh namanya makan. Makan kan perkara mubah boleh. Tapi kalau umpamanya untuk 10 orang kita order sampai untuk 30 orang, akhirnya tak habis. Dibuang. Itu namanya israf. Ya, betul-betul membelanjakan ke yang halal tapi berlebihan. Umpamanya di rumah cuma suami istri berdua. Masak pula banyak-banyak untuk sekampung. Habis makan berdua kenyang dibuang. Itu israf namanya. Membelanjakan kepada sesuatu yang halal tapi berlebihan. Kalau tabdzir atau disebut dengan mubadzir, itu membelanjakan harta ke yang diharamkan walaupun sedikit. Umpamanya dia uangnya untuk berzina, untuk minum khamr, untuk belanja yang tidak boleh dalam Islam. Itu namanya mubadzir. Ya, jadi kalau israf itu betul belanjanya, cuman berlebihan. Kalau tabdzir tidak betul belanjanya, walaupun sedikit tetap dikatakan mubadzir. Dua-duanya terlarang dalam Islam. Baik israf ataupun tabdzir. Tabdzir jadi kawan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan, kan itu ya. Mereka teman-temannya setan tuh mubadzir itu. Kenapa? Karena membelanjakan ke yang haram. Musrif itu berlebihan. Islam sangat melarang berlebihan. Karena Allah mengatakan wala tusrifun, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifun. Makan, minum jangan berlebihan. Ya. Ya, makanya kan kenapa Rasul mengatakan sisa itu perutmu, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernafas. Ini tidak, 2/3 makan, sepertiga minum, bernafas ada. Itulah kadang-kadang makanya banyak penyakitnya kan. Itulah karena sudah menyelisih tibun nabawi itu. Disitulah munculnya banyak penyakit kalau sudah cara makan kita berbeda dengan cara makan Nabi, tidur kita sudah berbeda dengan cara tidur Nabi, itu alamat saja itu. Coba Nabi itu jarang berpenyakit Nabi itu. Di usia 50 tahun lebih dia berpoligami loh. Berpoligaminya Rasul itu di usia 50 tahun lebih loh. Setelah 51 ke atas baru dia kawin satu sampai istrinya kalau dikumpulkan 11. Dengan yang sudah meninggal kan. Mengurusi istri, lah yang masih hidup 10 umpamanya. Tapi mengurusi orang 10 di usia sebegitu. Ya, apa enggak stres? Belum lagi dia kepala negara. Belum lagi dia kepala jihad. Belum dia harus cari nafkah lagi. Belum dia jadi hakim. Tapi tak ada penyakit.
Ya. Antum ini baru satu, gara-gara satu istri bisa stroke. Baru satu istrinya kan ngomel, akhirnya stroke kita. Gara-gara diomelin stres. Karena ada yang mengatakan bahwa penyakit itu kan 70% dari pikiran, 30% dari makanan. Ya, sebagai kalau dalam Tibbun Nabawi begitu. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran mungkin terbalik kan ya, 70% makanan, 30% kan. Tapi kalau dalam Tibbun Nabawi itu justru yang mengakibatkan penyakit itu dari pikiran. Makanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika dia sakit, parah sakitnya, ya, dia masih sempat membaca, masih sempat menulis, padahal parah sakitnya. Jadi dokter ngomong, wahai Imam, istirahat. Ini udah jam berapa? Kenapa kau masih baca menulis? Jadi Ibnu Taimiyah ngomong sama guru, sama tabib dokter ini, ya dokter, saya ingin tanya, ya. Apakah kalau seandainya seorang yang sedang sakit kemudian dia senang, dia tenang, itu akan mengurangi penyakit? Kata dokter, ya. Dan sebaliknya kalau lagi sakit, stres, bingung, itu nambah penyakit. Iya betul. Saya ini hanya senang membaca dan menulis. Biarkan saya senang dengan ini supaya penyakitku saya cepat sembuh. Kata dokter, oh kok teoriku beda katanya. Nah, itulah kadang teori dokter dengan teori ini kan beda kan itu ya. Kalau kita kan 70% udahlah happy saja, senang-senangkan aja lah kan. Nggak usah stres di usia-usia yang udah lanjut itu. Ya istri ngomong biarin aja, dengerin aja, nggak usah dimasukkan. Kalau bisa pentalkan, nggak sampai masuk telinga. Ya. Karena kebanyakan kalau sudah usia lanjut kan banyak pikiran tuh. Kadang-kadang begini, setan datang. Datangnya apa? Cuma ngasih was-was. Nanti mungkin kita akan rasakan semua lah usia-usia 50-60 itu. Dia akan berpikir tentang keluarga biasa. Nanti kalau saya sudah tua, macam mana anak saya? Kalau saya sakit, apakah anak saya nanti merawat saya? Kalau saya mati, apakah anak saya mendoakan saya? Itu akan ada nanti ke situ tuh, perasaan-perasaan seperti itu. Itu was-was dari setan itu. Tugas kita didik anak. Kalau dia soleh dan soleh, tidak ada pemikiran itu. Dengan sendirinya pasti dia berbuat baik pada orang tua. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita, jahat sama anak kita, ya nanti pikiran-pikiran itu akan datang tuh. Dan itu pikiran setan. Ya supaya kita ini dibuat banyak pikiran sudah tua, akhirnya mendekati banyak penyakit. Ya kalau udah banyak penyakit sudah susah lah kan begitu. Ya walaupun kematian itu juga tidak lepas daripada takdir. Nah, tapi apakah kemudian kalau mati kita ini ditakdirkan 60 tahun, kemudian kita sudah 50 tahun, 10 tahun kita akhirnya banyak penyakit, tunggu takdir kematian, kan gak enak juga gitu bertahun-tahun sakit. Ya kalau bisa itu ya mati tidak usah dimulai dengan penyakit lah pamannya kan. Maunya kan kita nggak menyibukkan orang. Tapi betapa banyak coba orang yang diuji oleh Allah. Ketika dia sebelum meninggal menyusahkan semua orang. Keluarganya disusahkan, akhirnya menjaga, merawat. Ada juga akhirnya yang menjaga di keluarga lebih mati daripada orang yang dirawatnya. Ya kecapean, kelelahan. Nah, ya kita sih mau kalau meninggal itu kalau bisa tidak menyusahkan orang. Entah mati sedang sujud, entah mati sedang puasa, entah mati dengan baca Quran, entah sedang umroh, entah sedang haji. Intinya mintalah kepada Allah kematian terbaik. Dan itu harus kita ucapkan pada setiap sholat kita. Ya minta, karena kan kematian kita tidak tahu masalahnya. Kapan namanya mautul faj'ah, kematian tiba-tiba itu sudah banyak kita saksikan. Lagi tidur datang tsunami, lagi tidur datang gempa, lagi tidur datang angin, lagi tidur datang banjir. Nah, udah banyak di depan kita itu. Lagi berjalan tahu-tahu ada orang kecelakaan mati di tempat. Hari-hari kita dipertontonkan kematian, tapi tidak yakin kita akan mati, itu masalahnya. Bahkan ada orang yang mengkafani, ikut menyolatkan, ikut menguburkan, pulang dari kuburan happy seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal masuk kuburan saja kita diajarkan untuk salam, untuk mengingat kematian kan itu. Ini pulang dari kuburan rasanya dia tak pernah mati itu. Ini kan masalah di sini ya. Berarti hati kita itu yang masalah. Wallahu a'lam. Dah? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita iringkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah, kita berada di tanggal 1 Januari. Artinya kita masuk pada permulaan bulan baru di tahun 2025. Karena semalam tepat pada pukul 12.00 terjadi pergantian tahun dari 2024 menuju 2025. Tentu pergantian tahun bagi kita kaum muslimin sebenarnya sama saja dengan pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan. Tidak ada bedanya, karena setiap tahun seperti itu. Tetapi karena silih bergantinya siang dan malam, dari hari ke pekan, kemudian pekan ke bulan, bulan ke tahun itu, bagi seorang muslim harus mengambil ibrah dan pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bergantinya silih berganti siang dan malam, itu ada tanda-tanda atau ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran dari pergantian tahun ini? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, tentang pentingnya menghargai waktu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, ya ibna Adam, annama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan daripada hari-hari yang berlalu. Apabila satu hari pergi dari dirimu, maka sebagian umurmu juga pergi dari situ. Jangankan bicara pergantian tahun, pergantian bulan atau pekan, pergantian hari saja itu sudah mengurangi umur. Artinya kalau seandainya umur kita semakin berkurang, sementara amal kita tidak bertambah, maka itu alamat kerugian orang yang hidup di dunia. Kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalannya. Tapi Nabi juga mengatakan seburuk-buruk kalian adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, dipanjangkan umurnya tapi buruk amalannya. Makanya hargailah waktu yang sedang berjalan. Jangan sampai sekarang sudah masuk tahun 2025, kehidupan kita tidak lebih baik daripada sebelumnya. Karena Al-Quran itu sangat menghargai waktu. Bukti Al-Quran itu menghargai waktu adalah, pertama, rata-rata sumpah yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran itu lebih banyak berkaitan dengan waktu. Contoh Allah mengatakan,
wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila sudah menutup, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu asar, sungguh manusia itu dalam kerugian, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutup gelap dan demi siang apabila muncul terang. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal sumpah, dan rata-rata sumpah dalam Al-Quran itu lebih banyak bicara soal waktu. Ya, karena Al-Quran itu sangat memuliakan waktu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, baik itu salat, baik itu haji, baik itu puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang sifatnya harian, itu disebutkan dengan waktu-waktunya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam perintah salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu memiliki waktu-waktu yang ditentukan. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian, ditentukan waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran sangat memuliakan waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu memuliakan waktu sampai ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang menyesal setelah kematian. Apa yang mereka sesalkan? Yang mereka sesalkan adalah waktu yang lewat pada kehidupan dunia mereka, tapi mereka tidak bisa menggunakan dengan baik setelah kematian, baru mereka terpikir tentang waktu. Seperti Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka baru sadar dan mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin, itu hanya kalimat-kalimat dongeng saja, karena di belakang kalian ada barzah, dinding yang memisahkan kalian dari alam dunia. Lihat bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah meninggal yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka menyesal ingin kembali ke dunia karena selama mereka hidup di dunia mereka biarkan waktu berlalu begitu saja. Apakah menunggu menyesal setelah kematian baru kemudian sadar? Sama dengan penduduk neraka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit-jerit di neraka, kemudian mereka berjanji akan bertobat jikalau mereka dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Rabb, keluarkan kami, kami akan berusaha untuk beramal saleh kalau kau kembalikan kami ke dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah dahulu aku berikan umur panjang kepadamu? Kemanakan umur itu? Lah, tiga perkara ini
Ketika Al-Quran menyebutkan tentang sumpah dan kebanyakan sumpah itu menggunakan waktu, kemudian menyebutkan tentang ibadah-ibadah kaum muslimin dan dikaitkan dengan waktu, seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kemudian juga Al-Quran menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang masuk neraka. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya perhatian tentang waktu. Al-Quran itu memiliki perhatian tentang waktu. Makanya Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, doa yang selalu dipanjatkan oleh Umar apa, Bu? Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqati. Kata Umar, ya Allah, aku hanya meminta kepadamu agar diperbaikilah waktu-waktu yang berjalan dan berkah-berkah kau tanamkan dalam waktu-waktuku. Itulah permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah, agar waktu-waktu yang berjalan dalam kehidupannya itu senantiasa lebih baik dan lebih baik, agar waktu yang berjalan dan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya permintaan ini layak kita berdoa, bukan Umar. Karena siapa kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia sahabat Nabi, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Tapi dia mengatakan, ya Allah, perbaiki waktu-waktuku dan berikan berkah padanya. Maka minta kepada Allah di tahun baru ini agar waktu-waktu setelah hari ini, besok, lusa dan seterusnya, Allah terus memperbaiki waktu-waktu untuk kita, dan lebih daripada itu memberikan berkah pada waktu-waktu yang berlalu pada diri kita dan yang akan datang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya siang dan malam itu keduanya bekerja untukmu, maka bekerjalah untuk keduanya. Artinya kita disuruh untuk menghargai adanya siang dan adanya malam. Gunakan siang dan malam itu untuk beramal. Fa'amal fihima, maka beramallah pada kedua waktu itu. Karena dua waktu itu mereka bekerja kepada kita. Maka beramallah dengan cara gunakan dua waktu siang dan malam itu sebaik mungkin. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, a'zamu hadhil idha'ati idha'atani huma aslu kulli idha'ah. Ada perkara-perkara yang menghilangkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan pada diri hidup kita itu, dan itu ada di dua perkara. Kalau sampai kita sia-siakan dua perkara ini, kalau sampai kemudian kita tidak punya perhatian kepada dua perkara ini, maka sama kita telah menyia-nyiakan kebaikan dalam hidup kita. Apa itu? Al-qalbu wal waktu. Hati dan juga waktu. Kalau sampai hati kita disia-siakan, tidak dirawat dengan baik, ataupun waktu disia-siakan, tidak digunakan dengan baik, maka dia telah membuang perkara yang sangat besar dalam kehidupan dia. Karena dua perkara inilah yang menyelamatkan kita, hati dan waktu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Makanya wajar kalau dia mengatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan orang yang meninggal dunia. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan hubungan kita dengan Allah dan dengan hari akhir.
Tapi kematian itu hanya memutuskan kita dengan keluarga dan harta benda yang kita miliki. Makanya lebih parah menyanyiakan waktu dibandingkan kematian, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah keberkahan dalam umur. Dengan cara apa? Perbaiki terus amalan kita apabila Allah masih memberikan usia kepada kita. Karena perkara yang telah lalu tidak mungkin kembali. Perkara yang akan datang belum tentu kita akan sampai di situ. Tapi yang jelas-jelas hari ini yang sedang kita lalui, itulah perbaiki dan perbaiki. Persis seperti apa yang dikatakan Fudail ibn Iyad kepada seorang kakek yang berusia 60 tahun. Ketika dia bertanya kepada Fudail, ya Imam, kalau kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia di hadapan Allah, lalu apa yang bisa meringankan hisabku di hadapan Allah? Maka Fudail mengatakan kepada kakek ini, dia mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa fima baki. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan ampuni kondisimu yang telah lewat dan kondisimu yang sedang berlalu, yang sedang berjalan. Begitulah nasihat para ulama, agar kita menjadikan umur ini berkah. Dengan cara apa? Pertama, perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, laisa fil a'mali syai'un yasa'ul awqatu kulluha mithla dzikri. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tidak ada pada amal-amal sedikit pun yang mampu meluaskan waktu-waktu seluruhnya untuk digunakan beramal melebihi zikir. Karena zikir itu tidak di ruang lingkupi dengan waktu. Kalau sholat itu kan ada waktu-waktunya, puasa ada waktu-waktunya, haji ada waktu-waktunya. Tapi zikir itu kapanpun kita bisa lakukan. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Bisa dilakukan siapa saja, orang sakit, orang sehat, orang mukim, orang safar, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua bisa melakukannya. Makanya Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Teruslah lisanmu basahi dengan zikir. Ini yang pertama, Bu ya. Kalau kita ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka yang pertama berzikirlah kepada Allah. Yang kedua, al-mudawamatu 'alal amali salih. Istiqamahlah ketika beramal saleh. Istiqamahlah ketika beramal saleh. Dengan cara apa? Nabi SAW mengatakan bahwa istiqamah dalam amal saleh itu artinya sederhana dalam beramal tapi tidak terputus. Sederhana dalam beramal tapi tidak terputus. Contoh umpamanya, Bu ya, ibu gemar dengan sholat duha, ya sudah, sholat duha itu saja ibu lakukan setiap hari, walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi terus-terusan. Atau ibu gemar sholat malam, ya sudah, tekuni saja sholat malam itu. Atau ibu gemar dengan sedekah, ya sudah, tekuni saja sedekah itu. Tidak perlu memborong semua ibadah, Bu. Karena Nabi SAW mengatakan, waman yushaddad-din illa ghalabah. Siapapun yang memborong ibadah, pasti ibadah itu mengalahkannya. Sampai kapan kita kuat ibadah, kita borong semuanya, duhanya, rawatibnya, nafilahnya, sholat mutlaknya, witirnya, tahajudnya, kita habisi semuanya. Lama-lama badan ini ada expirednya, Bu. Ada waktunya istirahat.
Tapi kalau kita ambil sedikit yang sunnah tapi istiqomah, itulah yang dimaksud mudawamatu alal amali salih. Senantiasa mudawamah, istiqomah di dalam melaksanakan amal saleh dengan cara ambillah ibadah yang sederhana tetapi tidak terputus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga waktu-waktu ini? Al-hasanatul jariyatu. Pilihlah dari amal soleh yang kita akan lakukan itu yang bersifat pahalanya mengalir. Amal soleh itu banyak, Bu. Macam-macam amal soleh yang diperintahkan kepada kita itu. Tapi seorang muslim harus cerdas. Mana amal-amal soleh yang bisa mengalir pahalanya, mana amal-amal soleh yang tidak mengalir pahalanya. Seperti Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak mungkin terputus kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua setelah kematiannya. Atau Nabi SAW mengatakan, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 perkara yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya dan masuk ke dalam kuburannya setelah kematiannya. Man 'allama ilman, kalau ibu punya ilmu, ajarkan tuh ilmu itu. Ilmu, umpamanya ibu bisa baca Quran, ya ajarkanlah orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Mungkin dengan pakai Iqra dan begitu seterusnya kan itu. Ataupun ajra nahran, mengalirkan air kepada orang-orang yang berhajat. Ataupun hafara bi'ran, orang yang menggali sumur kemudian airnya dimanfaatkan kaum muslimin. Au gharasa nakhlan, ataupun menanam kurma sehingga buahnya diambil oleh orang. Au bana masjidan, ataupun bangun masjid. Au warratha mushafan, ataupun menginfakkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang bisa memintakan ampun akan dosa orang tuanya setelah kematiannya. Lah ini contoh-contoh amalan yang mengalir. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan waktu, ya pertama tadi saya sudah jelaskan, perbanyak zikir. Yang kedua, istiqomah dalam beramal saleh. Yang ketiga, pilihlah amalan-amalan yang pahalanya mengalir. Kemudian yang keempat, hindari at-taswif. Hindari at-taswif. Apa taswif itu? Taswif itu diambil dari kalimat saufa. Akan saya amalkan, akan saya amalkan, tapi tidak beramal. Akan saya amalkan saja. Nanti saya akan sholat malam, tapi tak sholat malam. Datang malam tak sholat. Besok saya ingin sholat duha, tapi tak sholat duha. Saya ingin ke masjid, tapi kakinya tidak dilangkah-langkahkan ke masjid. Saya ingin ngaji, tapi tak hadir pula di pengajian. Nah, taswif seperti ini bahaya. Kapan mau tobat? Nanti habis umroh. Setelah umroh tak tobat juga, mabok juga dia. Ya. Berhenti mau berhenti gibah gitu, malah dia pula paling kenceng gibahnya. Jadi taswif ini bahaya. Jadi angan-angan akan tobat tapi tak tobat-tobat. Nyanyiannya itu akan saja. Akan saya kerjakan, akan saya lakukan, akan saya tobat, tapi tidak ada yang dilakukan sama sekali. Ini hati-hati ya. Taswif ini membahayakan karena bisa saja sebelum dia berubah tiba-tiba ajal menjemput dia. Tidak sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taswif inilah yang menghilangkan keberhargaannya waktu. Waktu harusnya digunakan untuk kebaikan, tapi karena
akan-akan saja tadi nyanyiannya, akhirnya lewatlah waktu begitu saja. Kemudian yang kelima, al-bahthu 'anit ta'ati wal musara'ati bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Di zaman Nabi SAW pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW bertanya di hadapan para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang mengangkat tangannya kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Kemudian Rasul juga mengatakan, man at'ama minkumul yauma. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak juga ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Sampai kemudian Rasul mengatakan, man ada minkumul yauma maridha. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak kunjung ada orang yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Subhanallah. Dalam satu hari Abu Bakar berpuasa, Abu Bakar mengikuti jenazah, Abu Bakar memberi makan fakir miskin, Abu Bakar menziarahi orang-orang yang sedang sakit dan takziah. Makanya Rasul di ujung hadis mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara berkumpul dalam satu hari itu kecuali ada jaminan orang itu masuk surga. Dari sini faedahnya Bu, minimalnya dalam satu hari itu ada 4 perkara yang besar yang kita lakukan hari ini. Seperti yang dilakukan Abu Bakar di sini. Dalam satu hari dia berpuasa, dalam satu hari itu juga dia mengikuti jenazah, dalam satu hari itu juga memberi makan fakir miskin, dalam satu hari itu juga dia takziah kepada orang sakit. Cobalah dalam satu hari ini kita ini bisa melakukan amal-amal yang pahalanya besar. Itu yang disebut dengan fastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena hanya dengan itulah waktu-waktu kita tidak mungkin berjalan dengan sia-sia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 perkara yang disebutkan para ulama. Kalau kita bisa mengamalkannya, maka kita telah menghargai waktu-waktu kita. Pertama, banyak-banyak berzikir. Yang kedua, istiqomah dalam beramal saleh. Yang ketiga, ambil amalan-amalan yang pahalanya jariyah dan mengalir. Yang keempat, jauhi taswif. Angan-angan ingin beramal, langsung beramal, langsung melakukan amalan, enggak perlu dihayalkan dulu. Dan yang terakhir, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah 5 perkara yang menjadikan waktu kita berharga. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh saja semalam ketika terjadi pergantian tahun, Bu. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya untuk maksiat, kan, Bu. Di antara mereka ada yang begadang. Semalam tu ada orang begadang sampai menunggu jam 12.00. Ngantuk-ngantuk, mata sudah 5 watt saja ditahan-tahan dia supaya sampai di jam 12.00. Untuk apa coba, Bu? Untuk tengok mercon. Kan untuk tengok mercon, Bu. Kalau enggak ada yang ditengok, tidurlah dia. Ya. Untuk nyalakan mercon, nyalakan kembang api, untuk nyanyi-nyanyi, untuk nium trompet semalam, kan. Waktu begitu saja lewat. Ya. Belum lagi kemudian sebagian kaum muslimin mengganggu lagi semalam itu. Betapa banyak orang-orang sakit terperanjat gara-gara metasan itu. Sempat punya jantung apa enggak bisa mati, Bu. Ya, jedar, mana peduli orang tuh. Ganggu orang. Ya. Belum lagi kemudian mubazir, membuang-buang harta mereka, kan.
Satu malam bisa menghabiskan bukan ratusan ribu, ada sebagian mereka itu juta-juta loh. Itu harga-harga mercon itu. Coba jatuh kepada tabdzir, jatuh kepada israf, ya. Mengikuti setan akhirnya kan. Belum lagi kemudian ikhtilatnya. Bahkan yang mirisnya adalah anak-anak muda dan mudi kita ini, semakin tahun apabila terjadi pergantian tahun baru itu, perzinahan meningkat drastis. Setiap tahunnya meningkat perzinahan itu. Loh, coba bayangkan, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hindari hadir di ulang tahun orang-orang musyrik ataupun orang kafir. Fa inna sukhtatallah tangzil alaihim, karena dikhawatirkan murka Allah itu akan turun kepada mereka. Coba kalau seandainya semalam ya ada orang yang merayakan ulang tahun baru, ketabrak umpamanya, naudzubillah, mati dia. Atau terkena mercon, terkena ledakan mercon, mati dia. Kira-kira matinya sul khotimah ke husnul khotimah tuh. Yang herannya apabila begadang yang jelas-jelas ada pahalanya tak begadang, tapi begadang untuk yang tidak ada pahalanya dia bisa begadang tuh. Contoh Lailatul Qadar. Itu kan jelas pahalanya tuh malam Lailatul Qadar tuh, Bu. Di situ malaikat turun. Di situ ibadah dilipat gandakan 1000 bulan. Di situ barokah juga disebar di mana-mana. Malaikat-malaikat sekian banyaknya numplek ke bumi. Bahkan Allah juga turun di sepertiga malam dan begitu seterusnya kan. Kok tidak seramai ketika menunggu 12.00 di malam 1 Januari itu? Kok bisa Lailatul Qadar tidak seramai ini? Padahal malam tahun baru itu tak ada malaikat turun, tak ada pula Lailatul Qadar di situ, tak ada pula berkah yang turun. Yang ada dosa-dosa dan dosa. Bagaimana tidak tasyabuh dengan orang kafir, menghambur-hamburkan biaya dan waktu, dan begitu seterusnya. Belum lagi kemudian berujung kepada apa? Meninggalkan yang wajib. Berapa banyak kaum muslimin akibat tahun baru yang meninggalkan, jangan cerita tahajud, sholat subuh bablas. Kalau sudah tahun baru itu, Bu, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan sholat subuh. Ini kan bahaya. Meninggalkan sholat itu, kalau sampai kemudian dia meyakini tidak wajibnya, bisa kufur. Makanya inilah contoh-contoh orang semalam itu yang tidak menghargai waktu. Malam dilewatkan begitu saja. Bagus tidur, Bu, ya, kalau tidur tak ada dosa. Tapi kalau melek, apalagi sengaja kan, cari-cari tempat yang memang disediakan untuk jadi tontonan semalam itu, datang tak bawa dosa, pulang pula bawa dosa. Nah, ini kan masalah, Bu. Ya, maka di tahun baru 1 Januari ini sebisa mungkin gunakan umur kita ini dengan cara memperbanyak amal saleh. Karena bagaimanapun waktu ini akan ditanya, Bu. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Sebelum kaki bergerak untuk naik ke titian dan melintasi titian, akan ditanya seorang hamba itu tentang 4 perkara. Kemudian Rasul mengatakan, an umrihi fi ma'afna, an syababihi fi ma'abla, wa an umrihi fi ma'afna, wa an ilmihi fi ma fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Pertama tentang umurnya, tentang masa mudanya, kemana kau habiskan. Yang kedua tentang umurnya, kemana kau lampiaskan. Kemudian tentang ilmunya, sudahkah diamalkan. Kemudian tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ini semua terkait waktu. Masa muda, waktu. Umur, waktu. Belajar perlu waktu dan mengamalkannya perlu waktu. Mencari uang
perlu waktu. Dari mana kita dapatkan, kemana kau belanjakan, perlu waktu. Jadi semua bicara waktu. Allah akan bertanya soal waktu. Fal tangdur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah jiwa itu memikirkan apa yang akan terjadi setelah esok hari. Jangan sampai kemudian kita menghadap Allah dan tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan waktu-waktu yang lewat pada kehidupan kita. Makanya wajar kalau seandainya Rasul mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Segeralah kalian memperbanyak amal soleh sebelum datang 7 perkara. Hal tangtadiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza au tangtadiruna dajjal fasarru ghaibin yungtadhar au tangtadiruna sa'ata fasa'atu adha wa amar. Apakah kalian menanti-nanti untuk beramal soleh sampai menunggu kefakiran yang mendudukkan dari ibadah, atau kekayaan yang melampaui batas sehingga dia lupa dengan ibadah, atau dengan sakit yang tidak sanggup lagi untuk ibadah, atau dengan kepikunan yang menghalangi dia dari ibadah, atau boleh jadi mati mendadak dia dan tidak sempat ibadah, atau keburu dajjal dan itu seburuk-buruk yang kita tunggu, atau mungkin hari kiamat, dan hari kiamat perkara yang sangat menakutkan kata Rasul. Apa menunggu perkara-perkara ini? Nunggu fakir dulu, nunggu kaya dulu, nunggu sakit dulu, nunggu pikun dulu, nunggu mati dulu, apa seperti ini? Ya. Makanya jangankan kita ya, orang yang di dunia Bu, penduduk sorga. Jadi penduduk sorga itu juga mereka akan menyesal Bu. Padahal orang sudah masuk sorga. Orang ini sudah di sorga, sudah menikmati semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat, dipandang, tidak pernah didengar, terlintas dalam pikiran pun saking nikmatnya. Lihat bagaimana penyesalan penduduk sorga. Rasul sampai mengatakan laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lahum lam marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tidak ada sesuatu yang disesalkan. Jadi penduduk surga akan menyesal Bu, kepada sesuatu melebihi waktu yang telah lewat sementara mereka berada di dunia dan mereka kurang berzikir kepada Allah azza wa jalla. Itulah penyesalan penduduk surga. Jadi seolah-olah penduduk surga mengatakan, coba dulu aku di dunia memperbanyak zikir, coba aku di dunia ini beramal saleh. Kalau penduduk surga bisa menyesal akan hilangnya waktu, macam mana pula penduduk neraka? Nah ini kan harus dipikirkan. Kenapa penduduk surga menyesal? Karena kita tahu di surga itu kan memiliki tingkatan-tingkatan, dan tingkatan-tingkatan itu disesuaikan dengan ibadah dia di dunia. Makanya penduduk surga itu mereka menyesal kenapa mereka tidak memperbaiki waktu-waktu mereka di dunia dengan zikir. Jangan lagi penduduk neraka, penduduk surga, para malaikat saja yang sudah jelas-jelas ibadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat, nanti pada hari kiamat akan menyesal di hadapan Allah dan mengatakan bahwa ya Rabb ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Rabb, maafkan kami, kata para malaikat, selama kami bertugas kami tidak betul-betul beribadah sebenar-benar beribadah kepadamu. Itu malaikat ngomong begitu tuh ya. Cemana pula kita ya. Makanya saya tutup hadisnya tentang pentingnya waktu itu dengan hadis ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu gunakan dengan baik sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakamik, masa sehatmu gunakan dengan baik sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik, masa kayamu gunakan untuk ibadah
sebelum datang masa fakirmu, wa faraghaka qabla syughli, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan ini yang paling penting, wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang suka dilalaikan manusia. Pertama, kesehatan, yang kedua waktu luang. Ada orang tidak bisa beribadah walaupun punya waktu tapi tak sehat. Ada orang yang sehat tapi tak punya waktu, akhirnya tidak bisa ibadah. Tapi kalau Allah berikan dua-duanya, bisa diberikan sehat, diberikan waktu, kenapa kita diam? Ya, makanya itulah perkara yang dilupakan. Sementara kata Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapati sebuah kaum, maksudnya para sahabat, di mana terhadap waktu-waktu mereka lebih semangat dibandingkan dinar dan dirham kalian, katanya. Kita lihat orang cari uang, Bu. Kadang ada orang yang cari uang itu pagi-pagi buta dia sudah keluar, nanti malam-malam buta baru dia pulang. Begitulah orang mencari dunia. Tapi kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan kaum terhadap waktu mereka sangat semangat untuk melakukan ibadah dibandingkan kalian mencari dinar dan dirham kalian. Mereka lah para sahabat. Karena bagi mereka dinar dan dirham itu hanya untuk menopang ibadah mereka, sementara kita terbalik. Nah, dan itu contoh terbaik dari umat ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wara dan zuhudnya mereka pun hanya menghargai waktu-waktu mereka, jangan sampai lewat begitu saja. Maka sekali lagi, di tahun baru ini, maka jadikan tempat muhasabah, jangan sampai tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Karena seorang yang cerdas itu, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang senantiasa introspeksi. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berbekal untuk kematiannya. Itulah orang cerdas, kata Nabi. Artinya mafhum mukhalafahnya berarti orang bodoh adalah orang yang tidak pernah introspeksi, dan orang bodoh adalah orang yang tidak pernah berbekal untuk kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat singkat, sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk para ummahat. Taib. Sampai di sini, kalau ada yang bertanya silakan. Dari mana, Ustaz? Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seseorang bertanya tentang takwil mimpi. Bolehkah seseorang bertanya tentang takwil mimpi? Bertanya kepada siapa? Karena ilmu takwil mimpi ini tidak semua mempelajari dan tidak semua mumpuni. Ulama-ulama salaf saja, mereka hanya beberapa ulama yang dikenal tentang takwil mimpi, seperti Muhammad ibn Sirin. Itu memang ulama pakar takwil mimpi. Tapi yang jelas soal mimpi ini, Bu, ya, mimpi itu terbagi tiga. Ada mimpi baik dan itu dari Allah. Yang kedua ada mimpi buruk dan itu dari setan. Yang ketiga ada mimpi karena banyak pikiran sehingga masuk ke dalam mimpinya. Umpamanya dia utang, dikejar-kejar debt collector, pusing, rupanya dia tidur, debt collectornya muncul dalam mimpi. Itu karena mimpi banyak pikiran tuh. Jadi namanya ghazul fikri namanya. Tetapi yang pertama bisa terjadi, yang kedua dan yang ketiga mustahil terjadi. Ya, ingat ya, yang mungkin terjadi yang pertama saja, mimpi baik. Tapi mimpi buruk dan mimpi kacaunya pikiran itu tidak akan terjadi. Maka jangan pernah terpikirkan kalau mimpi buruk itu, Bu, kembang lalu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Yang dipikirkan itu mimpi baik saja. Umpamanya ibu mimpi dalam mimpinya berjalan dari Nidaul Ilmi ke rumah, nemu tas. Isinya pokoknya sebanyak
berapa triliun itu, koruptor timah lah, sebanyak itulah pokoknya duitnya. Ya, saking banyaknya gitu ya, triliunan gitu. Kan senang Bu, tapi kan senangnya dalam mimpi saja. Ya kan Bu, pas betul-betul bangun tengok tasnya tak ada pula di situ, lubang pula tasnya, jangan-jangan pula jatuh tuh lewat lubang tuh. Tapi yang jelas bahwa itu kan mimpi baik namanya Bu ya. Mimpi baik itu tidak masalah diceritakan kepada orang yang bukan pakar takwil pun tidak apa-apa. Syaratnya satu saja, jangan diceritakan kepada orang hasad. Bu ya. Kalau mimpi baik jangan diceritakan kepada orang hasad, tapi ceritakanlah kepada orang yang dia baik sama ibu. Sebab kalau ibu menceritakan mimpi baik kepada orang hasad, tetap takwilnya tak baik Bu, namanya orang hasad. Ya. Ibu mimpi dapat uang, nanti sama orang hasad ditakwilkan, jangan-jangan uangmu itu yang diambil orang katanya. Kan gitu nantinya Bu ya. Jadi kalau minta saran itu maksudnya kepada orang yang tidak hasad supaya takwilnya bagus gitu maksudnya. Ya, syukur-syukur kalau seandainya memang ada ustadz yang memang mempelajari tentang takwil mimpi, ada masalah. Tapi yang jelas kalaupun terjadi, alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa yang namanya mimpi. Ya, mimpi itu kan bukan wahyu. Ya, jadi juz'un minan nubuwah katanya. Itu hanya bagian dari bagian-bagian kenabian. Oleh karena itulah maka kalau mimpi baik maka ucapkan alhamdulillah, kalau mimpi buruk ucapan naudzubillah meludah ke kiri 3 kali, yakini tidak akan terjadi. Kalau setelah ta'awud 3 kali meludah ke kiri masih mimpi juga Bu, ibu atur posisi tidur, yang tadinya ngarah barat kepalanya jadikan arah timur kepalanya, digeser. Kok masih juga nyambung Ustaz? Padahal sudah digeser kepala ini, kok nyambung? Ibu bangun wudu, ya, berarti memang ada setannya itu. Wudu, sholat, habis sholat tidur lagi, insya Allah tidak akan nyambung tuh Bu, karena ikatan setan sudah hilang. Kalau sudah ibu bangun, berzikir, wudu, sholat, maka 3 ikatan di tengkuk itu sudah dicabut, dan insya Allah tidak akan mimpi lagi. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.